Selamat datang kembali di channel Gores Santai Story. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata. Nah, cerita ini menceritakan tentang seekor kucing yang mana kucing ini memiliki kekuatan melindungi tuannya atau orang yang sudah memeliharanya. Nah, seperti biasa di sebelah sana saya sudah ditemani oleh seorang ilustrator kita. Baik, sebelum ceritanya dimulai, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua karena berkat dukungan kalian, kami masih bisa berkarya sampai saat ini dan selalu semangat menyajikan cerita-cerita untuk kalian semua. Nah, seperti apa cerita kucing ajaib ini? Pay attention, please. Beberapa tahun yang lalu, Adi memelihara seekor kucing liar. Di rumah Adi ada kucing yang lalu lalang. Nah, itu yang dipelihara oleh Adi. Kucing tersebut adalah kucing betina. Nampak hari demi hari kucing tersebut tubuhnya mengembang. Nah, setelah dilihat-lihat, ternyata kucing tersebut hamil. Adi dan keluarga membiarkan kucing tersebut lalu lalang di pekarangan rumah. Bahkan Adi dan keluarga sering memberikan makanan sisa terhadap kucing tersebut. Tiba-tiba berselang waktu beberapa hari, kucing tersebut melahirkan. Dan kucing itu menyimpan anaknya di sebuah rak lemari di rumah Adi. Nah, kucing tersebut memiliki 2 ekor anak. Sebetulnya, Adi dan keluarga tidak mengetahui di mana anak kucing tersebut disembunyikan oleh induknya. Namun, Adi dan keluarga sering mendengar suara tangisan anak kucing yang memanggil-manggil induknya. Nah, semenjak itu Adi mencari-cari di mana sebenarnya anak kucing itu disembunyikan oleh induknya. Akhirnya ketemulah di sebuah rak pakaian yang ada di rumah Adi. Pertama kali Adi melihat anak kucing tersebut, Adi syok dan terkejut karena kondisi anak kucing tersebut sangat kurus kering. Nah, Adi memberikan makanan sisa yang ada di rumahnya kepada anak kucing tersebut. Keesokan harinya, anak kucing tersebut kembali menangis seolah-olah mereka memanggil induknya. Namun, induk anak kucing tersebut tidak kunjung datang. Nah, karena Adi kasihan, Adi memberikan makanan lagi kepada anak-anak kucing tersebut. Nah, mereka nampak makan sangat lahap. Sampai berhari-hari, anak kucing tersebut terus menangis, seolah-olah dia memanggil induknya. Nah, Adi pun berinisiatif menanyakan ke temannya yang memelihara kucing. Nah, Adi pun bertanya, kenapa induk kucing seolah-olah tidak menghiraukan anaknya? Nah, teman Adi menjawab, jadi sesuai pengalamanku memelihara kucing, jika indukan kucing memiliki anak yang pertama atau memiliki anak pertama kalinya,
Ya sifatnya seperti itu. Seolah-olah induk kucing tersebut tidak terima memiliki seekor anak. Nah, Adi pun menanggapi, "Nah, kayaknya benar itu. Soalnya aku pikir kucing di rumahku itu beranak untuk pertama kalinya." Karena mengetahui hal tersebut, Adi dan keluarga berinisiatif memelihara anak-anak kucing tersebut. Nah, Adi dan keluarga sangat menyayangi anak kucing tersebut. Yang awalnya mereka kurus kering, setelah dipelihara oleh Adi, ya tubuhnya sedikit berisi. Dari kedua anak kucing tersebut, mereka memiliki karakter yang berbeda. Yang satu suka ngikut orang rumah kemana-mana. Dan yang lagi satu suka berjaga di rumah. Namun, naasnya ada kejadian yang tidak disangka terjadi. Pada saat itu, ayah Adi sembahyang ke Merajaan. Nah, ayah tidak tahu salah satu kucing ngikut ayah sembahyang. Nah, ketika ayah selesai sembahyang dan menuruni tangga, ayah tidak sadar ternyata kucingnya ada di tangga. Nah, ayah tidak sengaja menginjak kucing tersebut sampai si kucing berteriak histeris. Nah, ayah pun terkejut. Kemudian ayah mencoba menolong kucing tersebut. Pada saat itu kucingnya ya terlihat sedikit lebih tenang, namun kondisinya lemas. Semenjak kejadian itu, kucing ini hanya berdiam dan tidur di Merajaan. Dan naasnya lagi, berselang beberapa waktu, kucing tersebut meninggal. Nah, Adi dan keluarga sangat sedih melihat kejadian tersebut. Terutama sang ayah. Ayah sangat merasa bersalah karena menginjak kucing tersebut, walaupun sebenarnya itu tidak sengaja. Nah, saat itu Adi masih memiliki seekor kucing, saudara kucing yang meninggal. Nah, Adi dan keluarga sangat menyayangi kucing tersebut. Bahkan mereka sering memanjakan kucing tersebut. Suatu ketika terjadi masalah di rumah Adi. Ayah dan ibunya Adi sakit. Nah, Adi pun membawa orang tuanya ke dokter. Sesampainya di dokter, dokter menanggapi bahwa ini adalah sakit yang biasa. Kemudian dokter memberikan obat dan Adi membawa orang tuanya ke rumah. Namun, berselang beberapa waktu meminum obat yang diberikan oleh dokter, tidak ada hasil sama sekali. Kemudian Adi berinisiatif membawa orang tuanya ke pengobatan alternatif. Ketika berobat di pengobatan alternatif, ayah Adi kondisinya sedikit demi sedikit membaik. Namun sebaliknya, sang ibu belum merasakan efek yang berarti. Ibunya Adi masih tetap sakit. Nah, kemudian Adi dan ayah berinisiatif membawa sang ibu ke orang pintar. Nah, setelah dicek di orang pintar, ternyata ayah dan ibunya Adi terkena cetik dari leak ugeg. Adi meminta orang pintar untuk segera mengobati ayah dan ibunya. Nah, ketika orang pintar memegang ayah dan ibu Adi, sontak orang tua Adi kesurupan dan teriak-teriak.
Nah, karena orang pintar sekaligus mengobati dua pasien, orang pintar tersebut mempercepat prosesnya supaya penyakitnya tidak terlanjur ngelunjak. Nah, waktu itu orang tua Adi tiba-tiba muntah dan tersadar. Sepulangnya dari orang pintar, ayah dan ibu Adi sedikit demi sedikit kondisinya membaik. Keharmonisan keluarga Adi pun mengikuti dan keluarga Adi sampai bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, si kucing yang sudah sekian lama tidak mendapatkan kasih sayang, kali ini dia mendapatkan hal itu lagi. Bahkan si kucing seperti biasa dimanjakan. Namun, berselang waktu kurang lebih 2 minggu, kucing yang Adi dan keluarga sayangi tiba-tiba meninggal di tembok Pelinggih Tunggun Karang atau Sedahan Karang. Nah, matinya si kucing juga sangat tragis. Mayatnya mengeluarkan darah yang sangat banyak dari mulut. Adi curiga kucing yang dia pelihara keracunan. Berselang waktu 3 hari, kesabaran keluarga Adi diuji lagi. Ibu Adi tiba-tiba sakit lagi. Nah, Adi dan ayah membawa sang ibu ke orang pintar yang kemarin. Nah, ketika dicek oleh orang pintar, ternyata ibunya Adi kembali kena leukemia. Nah, orang pintar pun memproses ibunya Adi. Pada saat itu, ibu sontak berteriak dan ketawa. Pantasnya pidan subuh mati cai, ajak kuranan cai. Nanging ulian nak cenik renenang, ngajak mubat kemu mai. Buong mati, gedag ne. Nah, artinya pantasnya dulu kamu sudah meninggal dengan suamimu karena anakmu yang membawa kamu berobat ke sana ke sini, makanya kamu bisa sembuh. Marah, saya marah. Nah, seperti itu penyakitnya berkata. Nah, kemudian orang pintar bertanya kepada penyakit tersebut, kenapa kamu marah pada anak ibu ini? Dia kan ingin menolong orang tuanya. Nah, kemudian penyakit itu kembali menjawab, subokal lebang beluluk solas, subokal tanam beluluk solas di kamar nak cenik nih. Sambil ketawa penyakit tersebut, yang artinya sudah ditanam atau sudah dilepaskan beluluk itu kolang-kaling di kamar anaknya ibu ini. Nah, seperti itu artinya. Kemudian Adi bertanya kepada orang pintar, Pak, apa maksudnya penyakit ini berkata menanam beluluk atau kolang-kaling di kamar saya, Pak? Nah, orang pintar pun menjawab, jadi gini Di, beluluk itu adalah sarananya. Jika kita dilihat dari segi wujudnya, beluluk itu adalah berwujud celuluk. Nah, penyakit ini sudah melepaskan 11 celuluk di kamarmu yang bertujuan menyakitimu supaya kamu tidak bisa menolong orang tuamu atau mengantar orang tuamu ke sana kemari berobat. Nah, kemudian tiba-tiba ibunya Adi menangis. Nanging lacur. Beluluk amah hakin menge siau.
Jani nu hidup berdua. Boluluk sing ngidang mencelap ke kamar nak cenik itu. Sawireh kamar nak cenik itu. Ada nak nyaga. Sangkalo boluluk amah hakin mengesia. Jani masih berdua. Nah artinya kolang-kaling yang ditanam itu dimakan oleh kucing. Dan sebenarnya kolang-kaling yang berwujud celuluk itu tidak bisa masuk ke kamarnya Adi. Karena kamarnya Adi ada yang menjaga. Nah sekarang celuluk tersebut hanya bersisa 2. Nah kemudian Adi berkata, "Benar Pak, waktu itu saya sempat mendengar malam hari ini sekitar jam 1 dini hari, itu seperti ada yang berlari-lari, seperti banyak yang berlari-lari di sekitar kamar saya. Dung, 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 seperti itu. Apakah mungkin itu celuluk yang dibilang Pak?" Nah orang pintarnya menjawab, "Ya benar Di, itu yang terjadi. Tapi sesuai yang dikatakan penyakit tadi, katanya celuluknya sudah dimakan oleh kucing 9 biji. Apakah Adi pernah melihat kucing di rumahnya Adi?" Kemudian Adi menjawab, "Iya Pak, saya memang memelihara kucing dan naasnya. Kucing saya meninggal Pak dengan cara yang tragis. Dia meninggalnya di tembok penunggun karang atau sedahan karang. Nah meninggalnya pun mulutnya mengeluarkan banyak darah." Nah kemudian orang pintar berkata kepada penyakit tersebut, "Sekarang celuluk yang tersisa 2 tersebut kamu harus angkat sekarang juga. Kalau tidak kamu angkat, saya akan siksa kamu di sini." Nah, sontak ibunya Adi yang kesurupan berkata, "Ampun, ampun, ampun, jangan sakiti saya lagi. Sekarang saya akan angkat celuluk yang tersisa 2 tersebut." Nah, akhirnya celuluknya itu diangkat secara gaib. Adi dan keluarga tidak melihat apa-apa, yang berinteraksi hanya orang pintar dan penyakit tersebut. Nah, orang pintar berkata celuluknya sudah diangkat. Kemudian ibunya Adi diproses oleh orang pintar dan sontak ibunya muntah dan tersadar. Nah, Adi pun masih penasaran. "Pak, masa iya kucing yang saya pelihara bisa memakan 9 celuluk, Pak?" Nah, orang pintar pun menjawab, "Adi, kamu jangan salah. Jika kamu memelihara atau menolong ciptaan Tuhan, entah itu hewan atau tumbuhan, maka mereka juga akan membalas budi baikmu. Mereka juga akan melindungimu, dan mereka akan menyayangimu seperti kamu menyayangi ciptaan Tuhan yang lainnya." "Tapi Pak, saya masih tidak percaya. Namun dari yang dikatakan penyakit tersebut dan bukti yang saya lihat di lapangan, kucing saya mati secara tiba-tiba. Dia tidak sakit dan matinya mengeluarkan darah yang sangat banyak dari mulutnya. Ya, saya sedikit percaya Pak dengan hal tersebut." Nah, kemudian orang pintar menanggapi, "Jadi gini Adi, sebenarnya kucing tersebut adalah pelinggihan Ide Betara Siwo." Nah, ketika Adi mendengar orang pintar berkata seperti itu, sontak tubuh Adi merinding, sekuncur tubuh merinding. Nah, seperti itu cerita kucing yang dipelihara oleh keluarga Adi, yang melindungi keluarga dan Adi khususnya
dari mara bahaya, dari ancaman leak ugik. Nah, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada sahabat semua karena masih setia menonton cerita-cerita dari Gores Santai Story. Dan kami ingin mengucap maaf jika kami ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan. Dan kami selalu mengingatkan yang belum subscribe, ayo di-subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, sekali lagi kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua. Terima kasih.